Kita berdoa. Bapa Surgawi yang terus menyertai kami di dalam pemeliharaan Roh Kudus, siang ini kami kembali menghadap tahta Tuhan. Kami terus menanti, merindukan berkat-Mu, khususnya bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi. Tuhan, kasihanilah mereka, biarlah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka Tuhan bisa singkapkan jawaban dari Tuhan. Betul-betul kami mohon anugerah Tuhan, lebih yang kami boleh minta, kami pikirkan, kami doakan. Biarlah itu turun atas kami, karena janji Tuhan, Tuhan menyediakan, memberikan apa yang tidak ada dalam pikiran kami, bahkan apa yang tidak pernah kami minta. Biarlah itu Tuhan berikan bagi kami. Pakai waktu ini di mana kami menerima berkat-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini pertanyaan dari saya dulu. Mungkin ini bersifat pribadi, tapi nggak apa-apa ya. Siapa di bawah 20 umurnya? Tinggi. Wih, banyak juga ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang ini. Iya, 9 ya. Kayaknya tadi orang ini udah lumayan dewasa gitu. Kalau 20 ke 25, lumayan juga. Kamu nggak se-25, Yogi? Ya, aku masih 24, Rep. Aku pikir tadi kalian sebaya. Masih 24 aku, Rep. Oh iya, 24 ya. Dia bermutu. Oh, bermutu ya. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Nanti dimarahin kami ya. Enggak, Rep. Coba sekali lagi ya, permisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Mirip juga ya. 26 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik, jumlahnya naik ini. Coba sekali lagi, serius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Tapi laki-laki perempuan hampir sebanding ya. Lebih banyak laki-laki ya. Iya. Aku kan tanya, salah kin orang. Iya kan, enggak salahnya. Kan hari ini lebih banyak laki-laki kan. Biasa kalau orang GKMI itu kumpul-kumpul, pemuda remaja jauh lebih banyak perempuan. Kita coba ya hitung, coba anak laki-laki, coba hitung Bri berapa orang sama Kam? 1. Apa? Oh, oke, yuk hitung dari sini. Dari Joseph. Jos, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Seminggu hari ini. 10, 11, 18, 20. Mantap, tepuk tangan lagi-lagi. Ini ada pengharapan baru ini. Anak perempuan 10 kilo. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11, hampir 1:2 ya. Sekarang di atas 30. 1, 2, 3. Oh, kamu udah di atas 30? Kupikir tadi. muka muda Pak. Aduh. Iya kan, kupikir tadi dia masih dia. Iya. Kalian berapa tahun kira-kira sudah mendoakan pasangan hidup?
Kalau saya bertobat, di situ langsung saya doakan karena waktu saya bertobat, saya sedang persiapan pernikahan. Sudah tukar cincin. Ngor janji erjabu. Janji kami erjabu bulan Agustus 2021. 2001. Mei 2001 saya bertobat. Nah, jadi waktu itu kami itu pacaran kira-kira 7 tahun. Tapi pacarannya jarak jauh gitu. Satu di Bandung, satu di kampung. Tapi selama kami pacaran itu lewat surat lah. Tahun 2001 saya bertobat. Saya bertobat, tidak ada yang khusus mengajari saya. Tuhan tidak berkenan menikah dengan tidak seimbang gitu. Laboli singa jarisa aku makanan erjabu rasilar kini teken langan nati Tuhan. Tapi waktu dengar firman Tuhan waktu itu sebenarnya bukan masalah pernikahan, itu hanya dibacakan firman Tuhan yang kita baca tadi, Adam dan Hawa. Waktu itu ada rekaman kaset. Tapi dari rekaman itu saya mengerti Tuhan yang menyediakan pasangan hidup. Lalu dalam pikiran saya Tuhan menyediakan, ada singgung-singgung sedikit di PA. Saat itu langsung saya putuskan tidak menikah dengan pacar saya itu. Tapi dia sudah pulang ke kampung. Dia pulang ke kampung, nelpon Nia, aku enda nangdangi kukuta, kuta karis terus kan janji tasange katanya. Janji kah ini ku, padahal udah tukar cincinnya. Janji kah ini ku, jantungku ini takut sekali gitu. Masa nggak suruh aku sekolah katanya. Karena dia sebelumnya itu D3, ku bilang ambillah S2, setelah nanti kamu selesai S2, rezabu kita niku. Gue selesai ya S1 dai, D3 ku S1. Adi perlu koreksi kian ya. Jadi D3 ku S1 pakai. Enggak, karena enggak mungkin kan D3 ke S2. Setelah dia, karena aku buru waktu ini. Setelah dia selesai S1, Nina, enda aku ngodung S1, si teruskan janji tasange Nina. Yang gue mulai kok latih, kok keringat dingin lah. Bagenda nih ku. Aku enggak bertobat. Aku kan bertobat itu Mei 2001. Dia itu pulang Agustus. Nangdangi Agustus, Juli kerja tahun. Masa ngasinda nindu Agustus kita kerja bundai. Ningku, aku enggak bertobat. Adi bertobat gua Nina. Nina firman Tuhan lah baci menikah rasila bertobat. Bagaimana bahasa aku? Ban baru dengar bertobat. Nina gua akan bertobat deh. Lahir baru ningku. Nina kah? Aku pengen lahir baru. Nina kah? Ya edagi aku lah aku tak lahir baru. Pokoknya aku lanai ningku bagi-bagi. Dungna, cabapna. Oh ya, adi bagi Nina. Seminggu kemudian diteleponnya balik. Renina, mulai kita ngomong lewat telepon, 1 detik nggak ada aku tidur sampai hari ini. Guna hari. Mulailah aku berdoa Tuhan. Ningku, ulaban ia bunuh diri. Ya memang betul dia nggak bunuh diri, tapi dia rempet erjabu. Rempet ia erjabu. Mulai sangat sinda aku merasa merdeka. Mulai kutotokan teman hidup. Tapi kutotokan labo serius. Labo serius. Mungkin 3 kali. Entah simboyna 6 kali. Pokoknya jarang ke kutotokan. Tapi enggo pernah kutotokan. Engkai maka bagi. Aku mulai bertobat
terima Tuhan Yesus, serahkan diri, kai pela ku ingat bahkan bajuku telu pasang ngenca, padahal sebelum bertobat dah aku buai bajuku, sebabna aku sebelum bertobat belang-belang nuan-nuan ku juma bagi, makana adi anak peranaku ta baca katakan sen ku si buena bagi, sebabna aku si rajin ku juma. Sana bertobat dah kai pela ku ingat, selain firman Tuhan bersaksi bagi anak gang kami sangat sindai LR Munte, aku tadi hampir gang anda krina tandai aku ban bersaksi Tuhan Yesus ngabarkan Injil bagi. Makana wisku labo ku ingat kal bagi pernikahan pe 3 kali ku totokan. Tapi basadawari Ibu Enda melayani gereja Muria Kabanjahe. Melayani kerja tahun pernah kami kutana kutagerat. Sangat sindame tang na kukuja. Pas kerja tahun dah dah mami orang tua Ibu Enda lumpuh bagi. Ijema pertama aku simpati bagi. Encana mulai tikungan nasitik bagi. Sangat sindai aku nggota di gereja ku pindo kunci. Adi ingat Ibu Enda entah lang laku tetapi sangat sindai ku alokan kunci dan dekah kelia kunin bagi. Mekuah teku ngena kateku bagi. Tapi bandingkan si sebelumnya aku labo mbue pacaran padahal enteram ngekala bagi dahina ku kosku ku tapi bagi labo aku enteram pacaran selain Ibu Enda 2 kali sebelum bertobat ngenca bagi jadi amin apa enteram kala deher bagi kirim kala surat ganggu kala aku sekolah nari SMP nari ganggu kala bagi sing ganggu saya diberu betul anak SMP sadar Kabanjahe aku berinda kangguna bagi yang SMA bagi lewat di arah kelasku SMA sada kaban lebuh na gelarku bagi Chandre ni STMP bagi kenca bertobat cahandama sangan najum para sibu endali siti tikungan na ema kutotokan 6 bulan kemudian lana tertahan lang atakan zaman Ibu Enda katakan aku si kuangkai kam teman geluhku siaturkan Tuhan ku bilang jawabna aku 6 bulan si lewat ngom kutah katanya dari pandangan lalu kiam aku ku kamarku ngandung aku ya sebab nasi kuangkai kambar enda aku bertobat kundeskan geluhku jadi full timer si kuangkai enda lali isi pengaruh hisa teman hidupku si full time ka bagai entah gua makana banci bagai pikiranku aku lakukan pasangan tidak seimbang dai pelah bumbue kala si ngajarkan jalan ngabo bagi gundari waktu sindai Kabanjahe tentang pasangan hidup mbue cakapkan makana bas teman hidup dai aku ngo full time si bas Tuhan nari ngo full time merkari bagi makana sangan aku katakan man Ibu Enda dai ije menina 6 bulan si lewat kutuh suruh ke aku kari jadi hamba dudai Tuhan bagi. Sebab aku menyerahkan diri senang. Tapi basendala ni sesempat aku merasa ngeri jadi full timer Enda bagi. Ngeri naje sulit na pelayanan. Pedoakan aku latar belakangku ingin bebas bagi. Maka gaya hidupku sebelum bertobat lah baba uis kujah kuje baba sen. Ngatakan saya bebas bagi laba bawis bahasen perlu wis tukur bagi
candam aku tangis, lanai ka aku bebas. Encana mbue kesulitan pelayanan. Bagi enda aku katakan man Ibu Enda, setahun prosesna maka kami erjabu. Jadi endam iya uga bas pasangan hidup ndai, yakinkan Tuhan aku, ia pe yakinkan na. Kait tendu tambahkan dulu biar bisa orang ini sebagai cermin lah apa yang bisa mereka pelajari. Kai nari entah nalit bas toton duka entah bas keyakinan du bagi. Karena menikah ini mesti kedua belah pihak beriman bagi. Iya, jadi artinya bagaimana? Selain keduanya sudah lahir baru, keduanya itu sama-sama mengimani. Bagaimana kadera? Iya. Lihat dengar kari aspek sideban. Ayo mam, entah apa bisa supaya tertolong mereka. Entah kai. Apa bilang lu apa bikin Tuhan sama lu? Ya. Aku umur hampir 35 lah baru masuk ke dalam rumah tangga. Siapa di sini cewek umur 35? Enggak berarti muda-muda kalian semua ya? Iya. Jadi saya menjadi hamba Tuhan full 25 tahun lebih sedikit lah, enggak saya pas ingat. Setelah umur 28 tahun, kalau Tuhan kasih jodoh, dikasihnya, kalau enggak saya juga sudah bersedia. Gitu. Umur 28? 28. Berarti di atas 28 udah siap nih kalian? Udah ada begitu. Tapi menjalani pelayanan, sepertinya saya butuh juga teman. Karena saya pelayanan ke kampung-kampung, setiap saya berangkat, majelis kami yang mengantar kami. Ke Muntelah, ke Surbaktilah gitu. Jadi susah juga aku rasa kalau nggak ada teman. Jadi ku ingatlah waktu itu paslah Pak Joshua Ginting pulang dari Tibet, pulang ke Indonesia. Datang dia ke Kabanjahe, paslah di pastor itu pagi-pagi. Karena adekku yang tinggal di gereja, namanya isi baru kersap. Oh, Sari. Sari, dia sekolah. Jadi datanglah kakak Mamak Benyamin, teman persekutuan dulu di pos PI. Jadi datang abang ini. Nggak 2 tahun kami tadingkan kami jendelen, kainge totondu ya, kainge toton tasipindo mantukan. Gitulah dibilangnya. Bilangkan perlu aku teman hidup, bang gitu, malu aku kalau orang karo kan malu. Oh, malunya? Iya malu, apalagi sama marga kita. Sepertinya kalau mau nikah aku ini gitu malu lagi, sungkan kali lah aku rasa. Jadi kasih totokun penina, malu aku jodoh gitu, malu kali aku. Tapi toto kita ya, kan tetap as pusuta bancing si Pindo bilang abang Dai. Situlah Tuhan taruhlah teman geluhku. Kelah banci aku bebas ngelayani kamu. Susah ku ka enda bagi. Sebelum napenggo kamu bagi guakin lenah makana. Ras bapasianu usur bagi sebab majelis kami nggo kirana kami gua makamat kali aku kambatukan antarna jemputna bagi. Jadi guakin ngi bagi. Pas dengan perdalan ni nakrina majelis sideban pe tapi ku begiranan kala silit bagandai sakit ke hatiku bagi kami nde tulus bagi kok sempat bagi ma jadi butuh aku enda bagi ma ya, karena ru bapak enda pas kami tukar mimbar waktu itulah di Kalimantan. Aku hari itu belum bapak kan? Iya belum. Ya di Kalimantan Barat lah nelponlah teman yang tinggal di gereja, Kak, ada anakku tambelin
kaya tena nih ko tener lajar kata di bata. Kai nina, ja kakak nina, lajar teku nina nin. Oh. Suruh jatra relajar, dilaki kang teman relajar gitulah. Situ belum bertobat aku. Situ belum bertobat, mau belajar firman Tuhannya dia. Belum bertobat dia. Terus gua kan aku tambelin karir relajar, gitulah. Terus akhirnya beberapa bulan kemudian udah ke gereja dia, ke gereja lagi. Akhirnya bertobatlah dia, begitulah ya. Tobat dia, kulihat yang satu ini lain kali dari yang lain, begitu ya. Kai ka andulain na. Oh. Masa nena pende motor karena si bermile si ku surga lalap nena begitu. Cerita. Baginda penyerahkan nama Tuhan begitu. Terus ku ingatlah waktu aku berdoa pun itu, Tuhan taruhkan teman geluhku. Memang di pemuda di antara kami itu enggak ada yang sudah full time laki-laki. Jadi japa pe ia singgit nerahkan geluh nandai gunakan. Tak perjuma yan, tak per kantor bupatinan, tak per pajak apa, banci begea. Soalnya japa pia banci taruh kendru ingan nenda. Singgit nerakan geluh nontuk ndru, matotoku. Nah, terus lama kelamaan setelah dia bertobat, lainnya di hatiku dari pemuda yang lain karena dia pengertiannya ke firman Tuhan, mau baca buku terus dengarkan khotbah-khotbah Pak Stepentong nggak lepas apa di telinganya ini. Dulu belum ada HP kayak zaman sekarang ini, ada dulu Walkman-nya. Nah, jadi kaset-kaset pernah juga pinjamnya. Iya, pernah pulang aku pinjam. Ada toko buku Pelita Kasih di Kabanjahe. Ada kaset-kaset di situ, kaset-kaset Pak Stepentong. Habis diborongnya, dia cuma pembelinya, habis diborongnya semua. Jadi aku pun hamba Tuhan nggak seperti anak ini tadi gitulah. Terus setelah itu kan adalah di tempatnya kerja itu udah ada pergesekan, dibilangnya enda labo gereja anak gitu bilang mamanya. Adik labo jendenganmu gitu dia. Ya karena di tempat itu aku kan pesan kaset untuk disewakan. Sudah 25% kaset-kaset itu kaset rohani karena aku yang pesan ke ET45. Iya. Jadi pelanggan udah protes, segi gua kenggu kaset duin, nunggu ke kisah Musa, kaset Daud kidang wen lagi. Iya. Jadi udah dikasih taunya beginilah aku di tempat kerja aku begitu katanya. Aku seringkanlah sama teman-teman Mary, Jatra gitu. Ada begina, ya, gue susunin wis nalana tanah kuja bagi ke gereja lah bagaimana. Ya malam itu memang saya harus pindah. Ke gereja lah bagaimana. Jadi ngidasi dana, gua enda bagaimana. Jadi udah tinggal di gereja, semakin jelas lagi lah semuanya. Makanya akhirnya sudah dikasih taunya, kamu kok kak teman geluhku katanya 6 bulan silewat kuangkai ku bilang memang pas waktu kami ke Kutagerat rame-rame sama pemuda, mintanya kunci aku nggak pulang karena ada tambahnya penyakit mamak gitu, aku nggak pulang besok aku bilang mintanya kunci sama aku kasih, memang kulihatnya. Oh. Iya dari situ. Iya. Baru sekarang aku tahu. Iya. Memang kuliahnya makanya 6 bulan yang lewat sudah ku mengerti gitu. Makanya sewaktu disuruh pergi dari tempatnya kerja itu pun endah harus ku terima sekala anak perana. Kutah kalit ukurna bangku aku penggu kamu lelit ukurku bana. Uga maka bagian da Tuhan gitulah. Nah, dikasih taunya lana ku bancing elak. Kaikin makan nambare bagi totoku sempat pulanya. Kenapa dulu gini totoku? Perbankan ini teman-teman dirjabung kok hamba Tuhan masih seri-seri kami nih, ndak baru bertobat ndrai bagi.
Jadi kok nggak mikir aku barendar toto. Terus teman geluh. Singgo ka full time bagi. Sedangkan yan dai secara organisasi lenga akui bagi. Tapi na adi ember nda totondu bagi kalah dikatiku ini. Ya, jadilah kami menikah 2003. Jadi dari doaku itunya, aku yakin dan kulihat juga kayak mana pimpinan Tuhan. Gue pendai, gue ngasih ngerebut dia. Banyak kan? Ada lah. Ngerebut kala iyalah bagi belajar nina bagaimana. Layanina soal perempuan. Taruh kena aku gereja. Edang gue belajar tena nina. Gue belajar kami gereja. Langit muli sinda aku mau Bang Mondan ngantar kenca nina. Layang git sitik penggit bagi. Janaku dah ka bagi gua bencina yaman di berusi deban bagi. Lebih muda, lebih cantik dari aku kejar-kejar kala. Payungin dan dari aku teku. Lang ma ngerimin siaka Tuhan kita gantengan nia. Tapi laku sangsi sebab na. Iya laku sangsi sebab na. Kui dah ngendrai seakan-akan dikejar kala ya sepak nanget di berui bagaimana dari si kui dah bagi. Jadi benar Mendra. Aku teman geluh nandai. Emang kena berani untuk masuk ke rumah tangga. Kan teman semuanya kan? Boleh. Iya. Ya, bujur. Jadi ibu lebih senior secara umur 8,5 tahun dari aku. Tapi sekarang udahnya mirip-mirip nampak kan. 8,5. Jadi Adina bertobat, ndau iya, kamu tahun berapa bertobat? 94. 94. Tapi sebelumnya ya 92 karena 94 Pak Ginting sudah berangkat ke Tibet. Iya. Jadi aku bertobat 2001. 8 Mei pokoknya bulan Mei lah 2001. Iya. Jadi entah kai baci turah bas pusuh ndu begindu enda adina baci refleksi kendu uga pergumulan duje sebabna firman Tuhan sibukan tisi ya dari bacaan kita tadi pagi Kejadian pasal 1 tadi ayat 28. Jadi ketika di sini dikatakan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini Tuhan langsung membocorkan bahwa laki-laki dan perempuan itu yang segambar dengan Tuhan Allah sendiri mesti beranak cucu dan bertambah banyak. Ini sebelum Tuhan Allah mencipta. Ini masih dalam rencana Allah. Masih dalam percakapan antara pribadi Allah. Lalu Tuhan Allah membentuk Adam dari debu tanah pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini baru Tuhan Allah menciptakan Adam
Tadi udah kita dengar dari tanah, materi dibentuk lalu dihembuskan napas kehidupan atau jiwa. Lalu Tuhan Allah menempatkan Adam itu ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini ditempatkan Adam di Taman Eden. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Ini memang sudah sering kita dengar. Jadi pernikahan itu perintah Allah. Ayat 28 pasal 1. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Pasal 2 ayat 18, tidak mungkin memang perintah Tuhan itu yang ada di pasal 1 ayat 28 terjadi kalau hanya Adam. Makanya dalam pikiran Tuhan Allah setelah dia mencipta Adam, dia juga sudah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ini ada dua. Yang pertama, rencana Allah, misi Allah memang harus melalui pernikahan karena beranak cucu bertambah banyak. Yang kedua, bagi Adam sendiri tidak baik seorang diri saja. Jadi ini ada dua alasan menikah untuk menggenapkan rencana Tuhan, dan bagi diri kita tidak baik. Jadi untuk memuliakan Tuhan dalam ketaatan kepada Tuhan dan untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Gereja Agustinus di sini terjebak karena Agustinus sebelum bertobat dia kumpul kebo, dia sempat punya anak tanpa menikah, dan dia berpikiran hubungan seks itu dosa. Tapi Alkitab tidak. Ini Tuhan Allah memerintahkan beranak cucu itu menggenapkan rencana Tuhan. Dan dalam pribadi kita sendiri tidak baik. Jadi apakah kita positif melihat pernikahan? Apakah kita melihat itu rohani sebagai respon kita kepada Tuhan? Atau kita menganggap itu satu kecelakaan, satu seperti Agustinus, satu kutukan? Harusnya tidak. Ini indah. Ini memuliakan Tuhan. Pernikahan itu satu panggilan, ketaatan, ibadah kepada Tuhan. Tidak baik seorang diri. Tapi di sini, walaupun Tuhan berkata tidak baik seorang diri setelah mencipta Adam, Tuhan tidak langsung mencipta Hawa. Pasal 2 ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang buatan dan binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Inilah artinya usahailah dan peliharalah taman. Artinya menamai itu, itulah menguasai, itulah mengatur. Ya, jadi nama itu menyatakan siapa yang kita namai itu di bawah kuasa kita, otoritas kita. Sehingga nanti dalam perjanjian baru Tuhan Yesus selalu melarang setan kalau setan menyebut nama Tuhan Yesus. Karena nama itu satu indikasi menguasai. Jadi Adam di sini menguasai binatang, Adam memberikan nama kepada semua binatang itu. Tapi ayat 20 sama-sama kita baca 1 2 ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan pada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia sudah cari-cari. Tuhan kita humornya ada juga ya. Tuhan di sini mencipta ayam, ada itu ayam, ada ayam jago. Lewat daging, umpamanya domba.
Domba ada jantan, ada betina. Lewat lagi, apa lagi ya kira-kira ya? Kucing lah, nyong, nyong, nyong gitu. Ada jantan, ada betina. Adam melihat, oh aku kok nggak ada. Semua dicipta Tuhan sepasang-sepasang. Disuruhnya Adam buat nama. Oh disinilah Adam, pasanganku mana gitu. Padahal Adam tadi sedang mengikuti panggilan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan, memberi nama seperti yang diperintahkan Tuhan. Mirip tadi ibu, dia melayani, akhirnya dia sadar. Seharusnya aku yang sadar, karena ini Adam kan. Tapi nggak apa-apa lah. Pertanyaannya, kapan kalian sadar perlu menikah? Belum sadar-sadar. Siapa sudah sadar perlu menikah? Coba. Yang nggak sadar nggak usah ya. Setengah sadar. Perlu kalian menikah atau nggak perlu? Kenapa perlu? Karena panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan. Berarti bukannya kurang rohani kalau perlu kita menikah ya? Iya. Kan enggaknya kurang rohani kita kalau itu keinginan kita. Lebih rohani. Ya, itu fakta sejarah kan, orang-orang Katolik itu menganggap itu tidak baik, dan ya terbukti melalui sejarah pastor-pastor itu punya anak di luar nikah, itu berbahaya. Dan Paulus berkata kalau kamu berdosa lebih baik menikah. Jadi kesaksian Anta tadi, pernikahan menolong itu. Kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa kepada diri, kita tidak berdosa. Ya memang ada juga orang menikah pun tetap berdosa. Tapi itu sudah bukan lagi karena kebutuhan. Karena kalau kebutuhan sudah ada istri. Tadi saya pernah ikut KIN, itu ada pertanyaan pemuda remaja. Waktu itu dijawab Michael Desmore. Pertanyaan seorang pemuda itu, bagaimana saya lepas dari pornografi. Pak Michael Desmore berkata, saya sangat ditolong lepas dari pornografi setelah menikah. Ini kelihatannya tidak rohani. Tetapi waktu Tuhan berkata manusia itu tidak baik seorang diri, bukankah ini sudah termasuk kebutuhan seksual? Karena Tuhan tak mungkin membuat perut kita lapar kalau Tuhan tidak menyediakan makanan. Pak Stephen Tong pernah tanya, kalau itu dosa, mengapa Tuhan memberikan? Kalau itu dosa, mengapa puncak kasih antara laki-laki perempuan itu diciptakan Tuhan dalam hubungan seksual? Dan Billy Graham berkata, bukankah kita ini dicipta Tuhan melalui hubungan seksual papa mama kita? Jadi sekarang anak-anak saya melayani di sekolah SMA 1 Brastagi sebelum pandemi, SMA GPKP. Satu yayasan Masehi Brastagi itu dari anak SD, SMP, SMA. Waktu itu saya minta izin kepada guru BP, bolehkah saya khotbah pernikahan? Ada anak SD. Maksud Pak Nina, kui dah permasalahan anak-anak Gundari, ngumbuet takna hal seksual, labas mimbar nari, labas guru nari. Kalian tahu jawab guru BP itu? Boleh Pak Nina.
Lah lampasan itu kami penggu kewalahan menghadapi anak-anak dai. Nino. Dan waktu itu masalah, itu ada penjaringan HP, dan guru-guru itu meminta pola HP itu dibuka, dan guru menemui anak-anak perempuan lebih banyak menyimpan konten porno di HP-nya. Di situ saya kaget. Kalau anak laki-laki sudah lama saya dengar. Gudari masalah Pak, khutbah kamu katanya. Makanya sebelum pandemi, ketiga sekolah ini, SMA 1 Brastagi, SMA GPKP, Yayasan Masih, 4 kali saya khutbah pernikahan. Rupanya anak SD bisa ngerti. Lalu Tuhan menidurkan Adam. Adam tidur. Tuhan mengoperasi Adam. Mengambil satu tulang rusuk Adam. Memegang tulang rusuk Adam. Dan mematahkannya. Tuk. Anak SD itu. Katanya. Sakit tidak? Aku bilang. Sakit. Anak SD kan? Sakit. Enggak boleh sakit. Aku bilang. Kenapa Pak? Karena untuk dapat istri memang berdarah-darah, tapi nggak boleh sakit. Katanya, kalian udah dengar itu ya? Laki-laki untuk dapat istri berdarah-darah nggak boleh sakit. 1, 2 ya. Laki-laki untuk dapat istri berdarah-darah nggak boleh sakit. Berdarah kok nggak sakit? Karena cinta. Kalau cinta, apa katanya? Tai kucing terasa coklat katanya. Dulu aku dengar gitu, tapi aku nggak pernah coba. Mengapa Tuhan mencipta Adam langsung dari tanah? Lautan api akan kuseberangi. Iya. Lautan api ya. Hujan di malam minggu juga ada kan? Iya. Masa gerimis saja nggak datang? Katanya cinta. Masa kurang pulsa aja nggak balas WA? Masa nggak ada wifi? Wifi tetangga. Tapi iya, wifi lah. Pulsa 5.000 kan dapat dia untuk balas WA. Jadi anak-anak itu, gitu Pak ya katanya. Jadi kenapa? Karena cinta, kasih. Jadi Adam disuruh tidur. Tidur itu berdarah, tapi tidak bisa sakit. Kalau Adam dicipta langsung dari tanah, Hawa ditidurkan Adam. Nah, ini. Jadi kalau gitu, apa berdarah-darahnya Pak? Kan gitu juga kalian bilang kan. Enggak kalian tanya, enggak apa-apa. Gimana? Iya, itu ya. Iya. Kalau saya itu kasih tahu sama ibu, saya ikut rapat karena saya dianggap sudah full timer waktu itu. Waktu itu saya bertobat, terima Tuhan Yesus, langsung menyerahkan diri. Orang-orang di sekitar saya, majelis-majelis, tahu saya ini betul-betul menjadi hamba Tuhan. Jadi sebelum saya menikah, sudah masuk persembahan untuk saya dikasih. Jadi saya nggak pernah lagi minta sama orang tua. Dan dianggap saya salah satu seorang bagian dari pelayanan, sehingga rapat majelis pun ikut. Rapat majelis sudah ku kasih tahu sama ketua majelis kami di Kabanjahe, Pak Suruhan. Aku susah kuakap bang, aku bilang. Kai kan susah dan katanya. Aku kuang kai pendeta teman geluhku. Kata. Jadi masuk dundan ini, iya langsung dia gemetar. Betul gak kuat buat. Sampai tindu situ bang bas rapat kari gelah kamu ngatakan aku bilang. Rapatlah sudah banyak dibicarakan di rapat itu. Endalit pesan mohon dan katanya. Bagi enda siang kain naras pendeta. Langsung semua buatlah strategi protes gitu. Sepertinya tidak ada yang setuju. Ada yang bilang uji dulu. Uji. Aku belum tahu apa itu uji. Kayaknya masuk na ujian dan iku kaje.
Dung aku tahu uji pelayanan nah katanya. Aku sini saja. Lalu protes ke sana, protes ke sini. Adalah satu jemaat ini cerita. Aku nguken jeseh, ku begi berita handai. Akulah tuduh-tuduh katanya. Itu yang menginjili aku itu. Bapak itu dia pun majelis. Lalu ada lagi satu jemaat, aku ku begi anda pagina kena cangkul naheku katanya. Jadi datanglah hamba Tuhan dari Tibet, Bapak Joshua. Disinilah saya habis. Enggoi ambati. Lalu ukaku bana berat, sangat berat. Makanya pelayanan hari ini sulit. Pertama bertobat untuk menikah itu paling berat. Paling berat. Makanya membuat kesulitan gunarilah bagi Sinda. Jadi apa kesusahannya itulah satu jemaat itu majelis hamba Tuhan tidak setuju. Itulah berdarah-darah. Iya. Ini semua orang Kabanjahe tahu. Ini mereka tahu. Inilah berdarah-darah. Jadi kalian sudah mulai berdarah-darah. Ya ini betul, ini Alkitab. Karena apa? Karena Paulus berkata pernikahan itu Kristus dengan jemaatnya. Kristus menumpahkan darah untuk pengantin perempuan kita jemaatnya. Lalu kainari deba mas pernikahan dai. Kalau menikah itu selain kita mengimani, apakah kita juga perlu cinta sama orang yang kita nikahi? Perlu. Perlulah entah perlu. Perlulah. Karena ini hubungan suami istri dihambar, itu kayak apa ya? Kayak masak tanpa garam gitulah. Lihat kalau menikah tidak ada lagi romantis ya. Jadi kok agak nguturangku berkataan. Makanya si dilaki gelarna Bapak Sianu, si diberu nande Sianu. Sianulah perjumpaannya. Jadi perlu ngena teta. Perlu mah. Kena si laki perlu adila kari petala kari perlu menurut kena senang, simpati dan ada getar-getar. Itulah dulu waktu aku belum bertobat, ku tontonlah film Sahrul Khan dan siapa itu? Kajol. Kalian tahu judul filmnya itu ya? Kuci-kuci Hotahe gitu kan. Ku tonton itu karena waktu itu Bu Mega kalau saya tidak silap dia presiden, dia nonton Kuci-kuci Hotahe. Kakin Kuci-kuci Hotahe begitu. Inilah beskoran. Rupanya artinya itu mantap. Getar-getar cinta. Mantap tidak? Kalau enggak ada getarnya kayak tembok rasanya dia lewat pun. Pasti gak ada menikah. Dia bakal aku biar rahasia. Debet-debet pe jantungku katanya. Memang kalau nggak berdebet-debet bahaya juga. Tapi aku biar begitu. Grogi kina aku adi di keria. Kira-kira baik ngekan luntah lah. Asangkan, ya jitena jelu kena kadek. Pokoknya adina rejabu rasanya itu kan rejabu. Bisa gitu kalian menikah. Itu kalian itu sedang berjalan di padang gurun tanpa upah. Lihat gak mendai berjalan di padang gurun begitu kering, capek, menderita. Tapi lihat pahala. Beri Tuhan hambaku yang setia. Gue latih kandu, nginjili, tersendiri,
kering, salah mengerti. Le penghiburan. Adik kita dah menikah, lah kita ngena berjuang menikah 1 hari, nanamna 100 tahun. Ngidah ia biasa laus piyalah ka DNP. Manggo melala pengorbanan ta. Sesurga kertang kita sesurga. Engkai kam kertang na Tuhan. Berat babanku. Engkai. Berikan du teman geluh kue. Makan aku berikan canindu ni na Tuhan. Iya nindu maka ku nikahi ni. Adi aku berikan calo kam bagina kertang na kata Tuhan. Jadi ada beban pernikahan itu, enggak ada pahala, tapi berat siapa mabasa. Karena apa? Karena bukan pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan si imani. Peduakan memang lite tangena. Lite tangena. Pernah dah kena perlu ate tangena sinin bas kejadiannya. Kejadian pasal 24. Ayat 62 sampai ayat 67. Selesai kita retreat ini, kita pikirkanlah buat video tentang yang kita baca hari ini. Yang anak laki-laki yang genap, anak perempuan yang ganjil, Kejadian pasal 24 ayat 62 sampai 67, anak laki-laki 1-2 ayat. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahir Roi. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telungkungnya dan bertelungkunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukan. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kalian mau anak perempuan, saya tanya, menikah dengan laki-laki yang tidak mencintai kalian? Kira-kira bagaimana? Tidak, ya. Tanya lagi anak laki-laki, mau kalian menikahi anak perempuan yang kalian tidak cinta sama dia, dia pun tidak mencintai kalian? Anak laki-laki kira-kira bagaimana? Mau kalian menikahi? Enggak ya? Kalau gitu kata mama, kayak mana? Impon doang anakku katanya. Kamu saja mana? Iya, itu jawaban jitu. Iya mah, mana bisa menikah sama tembok, iya kan? Nggak ada gitu. Nggak bisa. Aku cinta kamu itu gampang atau susah mengucapkan? Gampang? Susah ya? Susah. Kalau betul-betul, kalau ecek-ecek gampang. Makanya, kangen hatiku katanya. Pagi bagi kanina. Hati-hati. Dung nasi dat ka berita. Teman tapi bagi kanina. Entah sungkun dong kai maka bagi. Kan kita hidup mesti berkemurahan. Jangan terlihat. Jadi perlu mencintai. Perlu. Karena
Karena gini, pikiran kita ini sudah pun kita ditebus, belum semua ditebus. Banyak cara-cara setan untuk menghancurkan kebahagiaan kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang yang baik itu dibuat setan menjadi jahat. Kadang-kadang yang jahat itu dibuat setan seperti baik. Iya. Adam ketika melihat Hawa itu dia kagum. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kubuat namanya Hawa karena dia ibu segala manusia. Ya, lalu dia mengenal, dia bersekutu, dia bersetubuh. Demikian Ishak dan Ribka. Lalu pasal 26. Ingat ya, kita buat nanti filmnya ini tadi. Catat dulu Kejadian 24 ayat 62 sampai 67. Jadi film-film yang ada dari sini milik kita, diproduksi film Korea, Hollywood, dijual, kita lagi yang beli, padahal dari buku kita. Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai ayat 8. Ini sama-sama cuma 3 ayat. Kejadian 26 ayat 7 sampai ayat 8, ayat 8 aja lah. Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai 8. 1, 2, ya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab dia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama, Ia ada di sana. Pada suatu kali, menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Alkitab kau catat itu ya? Alkitab tidak rohani kah? Alkitab mencatat orang itu bercumbu-cumbuan. Makanya aku pikir-pikir juga waktu Adam kasih nama burung merpati, apakah merpati itu sampai jalan cuk 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 gitu, kupikir. Ini kan mirip begitu. Abimelek melihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Perlu. Tak mungkin kalian menikah tanpa mencintai pasangan kalian. Demikian laki-laki, demikian perempuan. Di mana pergumulan kalian? Kalau sudah doa, minta kepada Tuhan. Tuhan berjanji, siapa yang minta diberikan, siapa yang mengetuk pintu-pintu dibukakan. Siapa yang mencari mendapat. Ini sudah cari, sudah minta, tapi entah belum pernah ketuk pintu ya. Shalom. Siapa? Aku siapa? Kamu Bram. Woi, kayu ikut retreat terus bapak. Iya. Iya. Menikah itu panggilan. Menikah itu baik bagi kita. Menikah itu perlu ada romantis. Apalagi kira-kira? Yang lainnya mungkin kalian sudah dengar, istri hormatilah suamimu, suami taatilah, kasihilah istrimu. Masalahnya aku belum punya istri. Aku belum punya suami, kan gitu. Itulah sering di pernikahan. Masalahnya ini dulu. Nanti waktu pemberkatan nikah baru itu. Ini gue suruh pelajari bagi. Iya, berarti. Habis dari sini langsung eksekusi, Kak Fi. Satu lagi yang penting, ini lebih rohani lah, yang tadi rohani juga.
Amos pasal 3. Ini termasuk panggilan Tuhan untuk kita full timer. Nanti kalau masih ada waktu boleh. Ini juga berlaku bagi kita yang mengimani menikah. Ya, karena sebagian kecil Tuhan Yesus memberikan itu, hanya sebagian orang tidak menikah karena panggilan Tuhan, karena tubuhnya dan karena orang lain. Yang lainnya itu tidak baik. Apa judulnya Amos pasal 3? Iya. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ini umat pilihan, waktu itu masih bangsa. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ini perjanjian Tuhan dengan Israel. Ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan yang kita tahu jawabnya. Ini pertanyaan menegaskan bagaimana selayaknya. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ini menyatakan tidak mungkin sepihak. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkiskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ayat 6, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Ayat 7 sama-sama kita baca. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini Tuhan tidak mungkin sepihak. Ya, tidak mungkin sepihak. Ayat 3 tadi dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini perjanjian apa? Tidak mungkin sepihak. Ini kalau kita lihat Tuhan mencipta manusia tadi dan memerintahkan beranak cucu dan penuhi bumi, antara pria dan wanita itu menikah memang berjanji. Tapi mereka ada satu kesamaan. Kesamaan di sini bukan hobi, bukan kesenangan, tapi menggenapkan panggilan Tuhan. Ada yang mau digenapkan. Jadi nggak mungkin aku dulu umpamanya sudah menyerahkan diri menjadi full timer melayani Tuhan. Jatuh cinta kepada seorang pegawai rumah sakit yang dia akan berangkat ke Papua. Tapi gak apa-apalah, aku juga bisa melayani di sana. Gak ada koneksi, pergumulan yang sama untuk mengikuti panggilan Tuhan. Ini yang penting, ini termasuk beban dalam melayani Tuhan di organisasi mana. Karena organisasi ikut berbagian dalam menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada beban itu keduanya. Jadi
Saya dulu full timer, istri, calon istri juga. Dan ada satu panggilan melayani Kalakaro. Saya itu selalu ditanya kemana gitu sebelum bertobat, sebelum menikah. Aku jaten tu, ya aku jumpa jelma ku Injili bagi. Dan pernah seminar misi Mennonite itu 2009. Di situ saya betul-betul berdoa di luar Kalakaro ku jakin nanti doa ke Tuhan bagi. Nggak pernah jelas di buka Tuhan. Lalu teman-teman dari Ripom berapa kali mencoba mengajak saya bergabung ke Ripom. Dan tahun 2018 atau 2019 itu Pak Rudi Gunawan khusus untuk meyakinkan saya apakah ke Ripom atau tidak. Waktu itu ada kelas 1 tahun, tiap bulan ada tim dari Jakarta. Setelah hampir selesai kelas itu, saya ke Jakarta di ruangannya itu. Pak Jandri katanya, kenapa? Apa Pak gitu? Kita ada percakapan dengan majelis, buka PRI di Tanah Karo, dan kami pikir Pak Pujandri di sana. Aku bilang, aku melayani Kalakaro. Saya usulkan ke Pak Stepentong, bisa bahasa Karo. Lalu teruslah kudoakan. Karena dari tahun 2004 waktu anak kami lahir, saya sudah ikut persekutuan di Medan. Di situ juga saya diajak bergumul Ripom GKMI. Waktu itu selama 2 tahun